Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindu Kurnia Anggraini, Prodi D3 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Riau tingkat 2A. Di sini saya akan menjelaskan tentang gangguan pemenuhan kebutuhan tubuh akibat tindakan operatif sistem persyarafan. Baiklah, saya akan menjelaskan konsep prioratif. Yang pertama adalah perawat prioratif. Perawat prioratif adalah periode sebelum, selama, dan sesudah berlangsungnya operasi. Sedangkan keperawatan prioratif, istilah yang digunakan untuk menggambarkan keragaman fungsi keperawatan yang berkaitan dengan pengalaman pembedahan pasien. Baiklah, di sini ada tahap praoperasi. Tahap ini merupakan tahap awal keperawatan prioratif. Kesuksesan tindakan pembedahan secara keseluruhan sangat tergantung pada tahap ini. Kesalahan yang dilakukan pada tahap ini akan berakibat fatal pada tahap sebelumnya. Bagi perawat, tahap ini dimulai pada saat pasien diserahkan ke kamar operasi dan berakhir pada saat pasien dipindahkan ke meja operasi. Selanjutnya, tahap intraoperasi. Tahap ini dimulai setelah pasien dipindahkan ke ruangan pemulihan. Aktivitas di ruang operasi difokuskan untuk perbaikan, koreksi atau menghilangkan masalah-masalah fisik yang mengganggu tanpa menyampingkan psikologis pasien. Diperlukan kerjasama yang strategis antar anggota tim operasi yang disesuaikan dengan peran dan tanggung jawab masing-masing. Salah satu peran dan tanggung jawab perawat adalah dalam hal posisi pasien yang aman dan aktivitas pembedahan dan anestesi. Selanjutnya, tahap pasca operasi. Keperawatan pasca operasi adalah tahap akhir dari keperawatan prioratif. Selama tahap ini, proses keperawatan diarahkan pada upaya untuk menstabilkan kondisi pasien. Bagi perawat prioratif, perawatan pasca operasi dimulai sejak pasien dipindahkan ke ruangan pemulihan sampai diserah terimakan kepada perawat ruang rawat inap atau ruang intensif. Pengkajian pada fase prioratif. Yang pertama adalah nursing history, antara lainnya ada riwayat kesehatan, pembedahan sebelumnya, pengetahuan dan persiapan klien dan keluarga. Ada riwayat pengobatan, alergi, kebiasaan merokok, alkohol, dan dukungan keluarga. Terus yang kedua ada pekerjaan. Yang ketiga riwayat emosi yang terdiri dari perasaan, konsep diri, mekanisme coping, body image. Yang keempat adalah kepercayaan spiritual. Yang kelima pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik terdiri dari status pemeriksaan fisik, status nutrisi, keseimbangan cairan dan elektrolit, kebersihan lambung dan kolon, pencukuran daerah operasi, personal hygiene, pengosongan kandung kemih dengan pemasangan kateter bila perlu, latihan praoperasi. Faktor risiko terhadap pembedahan. Yang pertama tuh ada usia yang terlalu tua atau lansia atau terlalu muda. Yang kedua nutrisi atau riwayat alergi. Yang ketiga penyakit kronis. Yang keempat ketidaksempurnaan neutron endokrin. Yang kelima perokok berat. Yang keenam peminum alkohol dan pecandu narkoba. Yang ketujuh kebiasaan minum obat-obatan hipertensi atau alergi. Yang kedelapan mengidap penyakit Parkinson. Pemeriksaan penunjangan. Yang pertama pemeriksaan laboratorium. Yang kedua pengidap radiologi bila indikasi dan pemeriksaan diagnostik seperti Röntgen fototoraks, abdomen, USG, CT scan, MRI, BNO IFV, renogram, EKG dan ECC. Selanjutnya persiapan mental atau psikis. Yang pertama adalah membantu pasien untuk mengetahui tindakan-tindakan yang dialami pasien. Yang kedua, berikan penjelasan terlebih dahulu sebelum tindakan operasi. Yang ketiga, memberi kesempatan pada klien dan keluarga untuk menanyakan tentang segala prosedur yang ada. Yang keempat, kolaborasi dengan dokter terkait dengan pemberian obat-obatan, premedikasi, medikasi, dan untuk tindakan pasca bedah. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.